Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Fauzan dengan NIM 119206080. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikumkan suatu materi pada mata kuliah fisiologi hewan, yaitu materi mengenai alat indera. Nah, seperti yang kita ketahui, alat indera ini merupakan sesuatu yang sudah kita kenal. Itu ada 5 macam indera ya, ada indera pendengaran, penglihatan, penciuman, indera peraba, dan indera perasa. Nah, yang akan kita praktekkan kali ini yaitu mengenai indera penglihatan, yaitu mata. Nah, apa sih yang akan kita praktekkan? Nah, silahkan simak video yang akan saya sampaikan dalam kegiatan praktikum berikut ini. Nah, baiklah teman-teman, hal pertama yang harus kita ketahui yaitu pendahuluan dan landasan teori dari praktikum kali ini. Nah, yang pertama itu ada bintik buta, di mana bintik buta merupakan suatu daerah visual di otak yang tidak memperoleh informasi dari mata, yakni daerah yang berkomunikasi dengan kurangnya deteksi cahaya dari sel fotoreseptor, di mana saraf optik melewati cakram optik pada retina. Nah, kemudian ada fungsi dari bintik buta ini sendiri yaitu sebagai tempat saraf optik dan pembuluh darah meninggalkan bola mata. Kemudian sebagai tambahan informasi nih, informasi dari fotoreseptor meninggalkan mata pada cakram optik, yang dimana suatu titik bagian luar pada retina gitu ya, saraf optik melekat ke mata karena tidak ada fotoreseptor dalam cakram optik. Nah, maka akan terbentuklah bintik buta atau blind spot. Cahaya ke bagian retina tersebut tidak terdeteksi. Nah, ini menurut Campbell tahun 2008 pada halaman 274. Lalu nih yang terakhir ada tambahan juga yaitu semua impuls saraf dibangkitkan oleh batang dan kerucut atau sel batang dan kerucut. Nah, sel inilah merupakan bagian retina yang mampu menerima rangsang sinar yang tak berwarna yaitu oleh sel batang dan mampu menerima rangsang sinar kuat dan berwarna yaitu oleh sel kerucut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui bintik buta yang berada atau yang ada pada setiap mata seseorang. Nah, tentunya untuk melakukan kegiatan praktikum kali ini dibutuhkan alat dan bahan dong. Nah, alat dan bahannya apa saja sih? Yang pertama di sini yang paling utama yaitu ada kertas manila, kemudian yang kedua ada spidol, kemudian yang ketiga ada penggaris atau mistar, dan yang terakhir ada gunting. Nah, mengenai langkah kerjanya yaitu yang pertama kita ukur ya terlebih dahulu kertas manila ini dengan ukuran panjang 14 cm dan lebar 3 cm. Kemudian setelah kita ukur ya, kita gunting kertas manila ini menggunakan gunting tentunya ya, kita potong. Nah, setelah dipotong, selanjutnya kita akan memberikan tanda positif dan tanda titik. Nah, dimana bisa lihat ya, jaraknya itu antara tanda positif dan tanda titik itu harus berjarak 10 cm. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Kalau bisa lebarnya itu yaitu 2 mm ya untuk tanda titiknya. Oke. Nah, seperti ini bisa dilihat ini tanda positif dan ini tanda titik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita tutup mata kanan ya menggunakan tangan, dan kita mengunci mata kita terlebih dahulu, dimana untuk posisinya yaitu tanda positif pada sebelah kiri dan tanda titik sebelah kanan. Nah, kita fokuskan mata kita ke tanda titik. Nah, kemudian kita maju mundurkan sehingga tanda positif tersebut hilang dan muncul kembali. Lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali percobaan. Nah, setelah itu kita ukur menggunakan penggaris ya kapan titik itu muncul dan hilang, lalu kita catat ke dalam tabel pengamatan. Nah, kemudian untuk mata kanan juga sama ya percobaannya, dimana kita tutup mata kiri, kemudian kita jauhkan objek sejauh 50 cm dan kita taruh ya tanda positif itu di sebelah kanan dan tanda titik sebelah kiri. Lalu kita fokuskan mata kanan kita terhadap tanda titik sebelah kiri dan lihat tanda positif kanan kapan hilangnya. Nah, kemudian setelah hilang kita ukur menggunakan penggaris ya. Seperti bisa teman-teman lihat seperti itu. Nah, kemudian kita mundurkan lagi ya, dekatkan lagi sampai tanda positif tersebut nampak kembali. Nah, setelah tanda positif itu nampak kembali ya, kita juga ukur menggunakan penggaris, lalu kita catat berapa jaraknya. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan kegiatan praktikum sebelumnya, didapatkan hasil sebagai berikut ya, dimana frekuensi percobaan yang saya lakukan itu sebanyak 3 kali. Nah, untuk yang pertama ya, kasus mata kanan ditutup, yaitu mata kirinya dibuka. Nah, lalu jarak pada waktu tanda positif hilang itu didapatkan rata-ratanya yaitu 32,3 cm. Nah, sementara pada saat jarak tanda positif tersebut nampak kembali itu yaitu dapatkan rata-ratanya itu pada jarak 23 cm. Kemudian untuk mata kiri ditutup, yang artinya mata kanan yang terbuka, yaitu didapatkan jarak
waktu tanda positif hilang itu yaitu pada rata-rata jarak 35,7, sementara jarak pada waktu tanda positif tampak kembali pada saat mata kiri ditutup atau mata kanan terbuka ya, yaitu pada rata-rata jarak 24,7 cm. Kemudian untuk pembahasannya yaitu setelah melakukan percobaan praktikum sebelumnya didapatkan hasil bahwasannya rata-rata tanda positif muncul dan menghilang antara mata kanan dan kiri itu memiliki perbedaan, walau perbedaannya itu tidak begitu signifikan atau tidak menunjukkan hasil yang begitu jauh. Nah, di mana ketika kita melihat tanda positif menggunakan mata kiri, tanda tersebut hilang pada jarak 32,3 cm dan muncul pada jarak 23 cm. Sementara ketika menggunakan mata kanan terbuka, yaitu tanda positif hilang pada jarak rata-rata 35,7 cm dan muncul kembali pada rata-rata jarak 24,7 cm. Nah, dari data tersebut diperoleh bahwasannya itu rata-rata jarak yang dihasilkan ketika tanda positif menghilang dan muncul kembali itu lebih cepat ketika kita menggunakan atau melihat dengan menggunakan mata kanan dibandingkan dengan mata kiri. Jadi diperoleh jaraknya itu mata kanan itu lebih jauh daripada mata kiri. Nah, kenapa hal tersebut dapat terjadi? Karena mata kanan lebih peka daripada mata kiri. Karena jarak tanda plus hilang lebih cepat di mata kanan. Nah, namun secara umum hal itu juga dapat terjadi karena terjadi pengukuran yang berbeda, di mana perbedaan dapat terjadi karena kurangnya ketelitian dalam pengukuran atau kurangnya konsentrasi. Ada pertanyaan yang harus dijawab ya, di mana pertanyaan pertama yaitu apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Nah, tanda positif dari pengamatan tersebut diibaratkan sebagai suatu objek yang akan kita lihat nantinya, di mana objek tersebut nantinya akan diuji dengan cara menutup sebelah mata, lalu tanda tersebut dijauh dan didekatkan ya, sampai tanda positif tersebut hilang dan nampak kembali. Nah, tanda positif tersebut akan terlihat ketika jarak tertentu dan akan menghilang pada jarak tertentu juga. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu tampak kembali. Nah, apa sebabnya? Nah, jawabannya itu karena bayangan suatu benda tidak tampak atau hilang pada jarak tertentu karena pembiasan cahaya dari suatu benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina. Nah, sedangkan bagian yang akan tampak atau bayangan yang akan tampak jika pembiasan cahaya dari suatu benda tersebut jatuh di bagian bintik kuning pada retina. Nah, kemudian yang selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Tentu saja hal tersebut tidak menunjukkan adanya hubungan. Nah, karena memang benar bahwasannya itu bintik buta ini ada kaitannya ya dengan retina, di mana peristiwa jatuhnya bayangan ketika pembiasa pada bagian bintik buta retina akan menyebabkan benda menjadi tidak terlihat. Nah, namun dalam kasus buta warna, kelainan ini terjadi karena sel kerucut yang ada pada retina atau bagian retina mata itu mengalami kerusakan. Oleh karena itu, kedua peristiwa ini tidak ada kaitannya ya, meskipun sama-sama berkaitan erat dengan bagian retina yang berada pada mata. Nah, perbedaannya itu kalau bintik buta ini tidak ada proses kerusakan apapun ya pada bagian mata, sementara buta warna ini ada ada bagian yang rusak di dalam retina itu pada bagian sel kerucut. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat yaitu orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya itu menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap pada saat yang bersamaan. Nah, yaitu hal ini terjadi karena adanya kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi. Jelaskan. Nah, jadi jawabannya itu saat terjadi perubahan dari kondisi terang ke gelap, protein dalam sel-sel fotoreseptor ini mengalami perubahan. Rhodopsin yang terdapat dalam sel batang di retina akan mengalami degradasi atau menghilang saat terpapar cahaya yang terang dan akan diregenerasi kembali atau dibentuk lagi pada saat cahaya menghilang. Proses regenerasi rhodopsin ini membutuhkan waktu atau tidak terjadi secara spontan. Nah, oleh karena itu, saat cahaya berubah secara mendadak dari gelap ke terang atau terang ke gelap, manusia akan mengalami buta sementara dan perlahan penglihatan akan kembali normal. Hubungannya itu dengan percobaan bintik buta, yaitu peristiwa bintik buta terjadi karena bayangan jatuh pada daerah retina yang tidak memiliki fotoreseptor atau bintik buta dan bukan jatuh pada daerah retina yang memiliki fotoreseptor atau disebut dengan bintik kuning. Nah, peristiwa ini keduanya berkaitannya dengan fotoreseptor yang berada pada bagian retina. Lalu untuk pertanyaan yang kelima yaitu dalam mengerjakan percobaan tadi apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Nah, jelas pada saat kita melakukan percobaan sebelumnya itu terjadi proses akomodasi. Nah, di mana proses akomodasi ini terjadi ketika kita melakukan percobaan karena mata kita itu melihat benda atau objek yang digerakkan baik itu mendekat atau menjauh, sehingga terjadi yang dinamakan akomodasi. Nah, di mana akomodasi itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu mekanisme perubahan refraksi mata dengan mengubah bentuk dari kristalin lensa. Hal tersebut berkaitan dengan peristiwa memfokuskan lensa sehingga bayangan dapat jatuh tepat pada retina. Nah, ketika kita melakukan percobaan mendekatkan dan menjauhkan tanda positif dalam praktik tersebut, mata kita akan secara otomatis memfokuskan objek atau tanda positif tersebut. Nah, hal inilah yang dinamakan dengan akomodasi pada mata.
Kemudian pertanyaan terakhir yaitu orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Nah, jelaskan peran kacamata tersebut. Orang yang lanjut usia pada umumnya mengalami kesulitan untuk melihat objek dengan jelas ya. Nah, hal itu terjadi karena sel-sel dan saraf-saraf pada mata mengalami penurunan, salah satunya pada bagian otot siliaris mata. Nah, akibatnya cahaya atau bayangan benda yang diteruskan melalui lensa mata itu tidak jatuh tepat di bagian retina, melainkan dapat di depan atau di belakang retina. Nah, untuk mengatasi hal tersebutlah maka diperlukan kacamata yang memiliki lensa, baik itu lensa cembung atau cekung. Lalu fungsi atau peran kacamata ini apa sih? Nah, yaitu fungsinya untuk membantu proses memfokuskan kembali cahaya sehingga dapat jatuh tepat di bagian retina dan penglihatan pun akan kembali menjadi normal atau lebih jelas. Lalu yang terakhir ada kesimpulan ya, dimana kesimpulannya itu bintik buta adalah bagian dari retina yang apabila bayangan jatuh pada bagian ini maka bayangan tampak tidak jelas atau kabur bahkan tidak terlihat. Nah, bintik buta manusia itu terdapat pada bagian belakang mata, tepatnya itu pada bagian retina. Nah, tepat di belakang bintik buta merupakan saluran untuk pembuluh darah dan saraf yang masuk ke jaringan mata. Bagian bintik buta ini dikonsentrasikan sebagai pintu gerbang bagi pembuluh darah dan saraf sehingga bagian ini tidak memiliki sel fotoreseptor untuk menangkap cahaya. Setiap individu juga memiliki jarak bintik buta yang berbeda-beda. Nah, dengan individu lainnya saat melihat objek. Saat kita tidak dapat melihat suatu objek pada jarak tertentu, maka itulah yang disebut dengan bintik buta. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan untuk daftar putaranya bisa dilihat ya, yaitu saya mengambil dari 9 referensi ya, dan jika teman-teman penasaran bisa teman-teman buka sendiri dari daftar pustaka yang sudah saya cantumkan berikut ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kegiatan praktikum kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua dan khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.